kalau bisa dirunut atau sedikit simplify gitu ya, walaupun yang tadi penjelasannya sangat panjang gitu ya. Kalau dari misalnya nih ya, kita kan sekarang mendengar ada alternatif holistik metode lain ala Nusantara gitu mungkin ya, bisa. Jadi jika saat ini kita pengen lebih tahu gitu misalnya ya, atau awal-awal gitu kita pengen cobain gitu ya. Kalau di yoga yang sekarang saya pahami gitu paling tidak, atau mungkin yang teman-teman pahami, kan ada yoga asana. Biasanya kan mulainya dari yoga asana dulu tuh, merilekskan segala macam, dan banyak dengan gerakan untuk mencapai misalnya gerakan mengendurkan atau menahan di titik tertentu itu akan menstimulasi organ jantung misalnya, atau di titik tertentu akan melenturkan area hati, area usus besar gitu kan. Memang ada yoga-yoga yang sifatnya restoratif dan sifatnya juga yang melenturkan area-area otot di organ-organ tersebut. Kalau dari Tantra Yoga sendiri, yang dari perspektif Nusantara sendiri, itu ada nggak? Atau seperti itu nggak mulainya? Jadi kan kalau yang lain kan banyaknya mulainya dari asana mungkin ya. Asana, ya. Kalau di Tantra Yoga Nusantara seperti itu, ya mungkin ada yang lain gitu ya, cuman sepemahaman saya banyaknya mulai dari asana. Begini Mbak Kiki, kalau dalam Tantra Yoga Nusantara, itu dalam lakunya itu mengacu pada Sadanga Yoga sesungguhnya. Jadi yang pertama itu, kalau dalam Astanga Yoga itu kan Yama, Niyama itu asana gitu ya kan? Ya kan itu. Jadi kalau dalam Yoga Nusantara atau Tantra Yoga Nusantara itu diawali dari Pratyahara justru. Ya, jadi diawali dari Pratyahara, kemudian Dhyana justru di sana, kemudian baru Pranayama, pengendalian napas, ya, kemudian Dharana, ya, kemudian Tarka, ya, di sana ada Tarka yang masuk, kemudian baru puncaknya itu adalah Samadhi, sama dengan Astanga Yoga. Ya, kemudian Pancayama dan Niyama itu tidak masuk dalam tahapan Sadanga Yoga, sebab Yama dan Niyama itu termasuk dasa sila. Jadi dasa sila atau etika yoga, ya, inilah yang mesti harus dilakukan oleh seorang praktisi Tantra Yoga Nusantara sebelum nanti memasuki tahapan Pratyahara. Ya, kemudian Dhyana, Pranayama, kemudian Dharana, Tarka, dan Samadhi. Nah, ini sesungguhnya. Nah, Pratyahara itu adalah bagaimana kita melakukan penarikan ya indria-indria kita. Itu boleh dikatakan di awal. Ya. Nah, di dalam kita melakukan penarikan-penarikan indria untuk bagaimana kita menyelami tubuh, maka Tantra Yoga Nusantara ini ya menekankan pada satu konsep begitu, bahwa tubuh bukanlah dipandang sebagai penjara atau tembok yang membatasi diri untuk kita bertemu yang tanpa batas itu. Tetapi tubuh adalah tapal batas yang di dalam tapal batas tubuh itu ada pintu-pintu rahasia yang mesti harus dimasuki ketika kita memasuki tubuh. Karena sebagaimana di awal saya katakan, ada peta di sana yang mesti harus diikuti. Mohon maaf dalam tanda kutip, mungkin banyak ya yang saya amati dan lihat, misalnya komunitas-komunitas spiritual mengarahkan murid-muridnya atau peserta untuk bagaimana kita memasuki ruang diri. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memasuki ruang diri? Sebelah mana pintu yang mesti harus kita masuki di dalam tubuh? Karena di dalam Tantra Yoga Nusantara, ketika kita hendak menyelami diri untuk kita menumbuhkan kesadaran diri kita atau welas asih atau untuk kita bertemu dengan Sang Sukma Sejati itu, ya, maka di sini mesti harus dimasuki, diketahui pintu-pintu rahasia di dalam diri. Nah, Pratyahara ini di dalam Sadanga Yoga ini adalah sesungguhnya memandang bagaimana pintu-pintu indera itu yang jumlahnya ada mata, ada hidung, itu adalah pintu. Tetapi untuk memasuki tubuh bukan melalui pintu indera itu.
Makanya Pratyahara menekankan kendalikan dulu indria-indria itu, tutup indria-indria itu, maka kemudian pintu yang selalu tertutup akan terbuka untuk kita masuki. Ya, makanya ketika pertanyaan Mbak Kiki tadi terkait dengan kalau misalnya ada di yoga pada umumnya itu adalah dimulai dari asana, ya, atau gerakan-gerakan tertentu yang menimbulkan efek-efek tertentu. Kalau di yoga Nusantara asana itu justru tidak ada. Karena apa? Ya, yoga yang sesungguhnya dalam perspektif Nusantara itu adalah bagaimana kita mengenali betul lapisan-lapisan tubuh, lapisan-lapisan mental, dan lapisan-lapisan jiwa. Karena mohon maaf, Mbak Kiki, yoga Tantra Nusantara bukan hanya sekedar menonjolkan gerakan-gerakan tertentu, tetapi bukan berarti gerakan itu tidak penting. Karena ada di dalam tahapan itu, masing-masing tahapan, misalnya Pratyahara, dia harus menggunakan mudra tertentu. Ya, jadi kalau letak sedikit perbedaannya di sini, Mbak Kiki, kalau di yoga Astanga Yoga, dia mesti harus memperbaiki asananya dulu sebelum masuk ke tahapan-tahapan tangga yoga berikutnya. Itu dalam pemahaman saya. Nanti mungkin Mas Yudi bisa memberikan argumennya sedikit ya. Guru yoga saya juga, Mas Yudi ya. Guru yoga saya juga. Nah, mungkin beliau bisa nanti memberikan pemahaman. Nah, kalau kita di Tantra Nusantara, masing-masing tahapan itu ada yang disebut dengan mudra. Nah, mudra inilah pose gerakan. Makanya mudra ini bukan hanya sekedar gerakan tangan, Mbak Kiki, tetapi gerakan yang melibatkan seluruh tubuh, nafas, pikiran, dan organ-organ di dalam tubuh berdasarkan atas peniatan-peniatan tertentu. Maka itu yang disebut dengan mudra. Makanya ketika kami misalnya di Tantra Sastra, ya, ketika semeton-semeton Tantra melakukan Pratyahara, jadi menyelami diri, dia harus menggunakan mudra tertentu. Karena dalam pandangan yoga Tantra Nusantara, Tantra Yoga Nusantara, mudra itu mengandung kekuatan-kekuatan magis tertentu ketika itu digerakkan. Jadi misalnya Nunggal Budi Karana misalnya, Nunggal Budi Karana mudra. Kemudian misalnya mudra Dasaksara misalnya, Sang, kemudian Bang, kemudian Nang, Mang, Sing, dan lain sebagainya. Itu mengandung kekuatan-kekuatan magis tertentu yang diyakini ketika kita melakukan itu, ya, kita akan cepat terkoneksi dengan energi-energi yang tadi saya sebutkan, baik energi-energi yang ada di dalam diri dan di luar diri. Nah, itu Mbak Kiki jawaban saya. Jadi tahapan-tahapan itulah yang menentukan. Lantas bukan berarti dalam Tantra Yoga Nusantara itu mengabaikan yang namanya asana itu. Nah, tetap asana itu sangat penting. Cuma penekanannya itu adalah lebih pada bagaimana asana itu atau mudra itu dihadirkan dalam masing-masing tahapan itu di dalam Sadanga Yoga. Itu Mbak Kiki-nya. Kalau misalnya menyambung pertanyaan dan penjelasan dari Sandika tadi, kalau misalnya dari kita nih atau dari saya pribadi gitu misalnya, ingin sekali banyak tahu gitu ya, ingin sekali banyak tahu atau ingin sekali belajar, ini alternatif kan ya, jadi ini suatu metode alternatif holistik lainnya yang bisa kita pelajari. Apakah ada seperti panduannya? Kalau misalnya yoga yang saya pelajari itu kan sudah banyak sekali panduan-panduan yang ada gitu kan, bukunya ada, banyak sekali juga guru-gurunya. Kita bicara guru dari luar negeri ada, guru yang Indonesia juga ada, sertifikasinya juga sudah ada. Apakah kalau untuk si Tantra Yoga ini kan ini sebenarnya metode gitu kan, apakah sudah ada yang menuliskan atau dibakukan atau paling tidak kita dapat gambaran gitu? Kan kalau Beli Sandi pasti kan mengetahui ilmu-ilmu seperti ini kan membaca lontar, tapi kan kita tidak semua mampu membaca lontar gitu. Apakah ada gitu misalnya referensikah atau sudah ada apa belumkah gitu yang menuliskan metode ini?